Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu memulai lembar kerja baru. Nah, sini kita buka aplikasi Construct-nya. Nah, biasanya ketika pertama kali kita memulai atau membuka aplikasi Construct akan muncul halaman start page seperti ini. Tapi kalau misalkan ada kendala, oh Pak, ternyata tidak keluar, ya, maka di sini kita cukup membuka ini, mengklik home, kemudian kita ambil start page, maka akan muncul seperti ini. Nah, sebetulnya dalam Construct ini sudah menyediakan beberapa project example. Jadi ada contoh yang bisa kita tiru, kemudian bisa kita edit versinya sesuai versi kita, misalkan shooter atau space blaster dan lain-lain. Ya kan, contoh di sini Flapping Bird, di mana karakternya itu adalah burung. Nah, itu bisa kita ganti karakternya menjadi karakter yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, contoh di sini ada banyak sekali contoh-contoh game yang bisa kita manfaatkan untuk bisa kita pelajari. Nah, yang kedepannya nanti bisa kita kembangkan sendiri, ya kan? Banyak sekali di sini. Oke. Nah, di sini kita coba dulu memulai lembar kerja baru. Di sini ada start, kemudian ada new project. Nah, di sini ada beberapa pilihan project, ya. Ini empty project, jadi dimana ini default setting, nanti settingannya kita atur sendiri, atau kita bisa menggunakan model yang landscape atau portrait yang sesuai. Ada di sini, ada template-nya. Nanti silakan kalian coba-coba sendiri. Oke, pertama kita ambil new empty project, open. Nah, otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebelah kiri ini adalah tab properties, pengaturan-pengaturannya semua ada di sini. Kemudian sebelah kanan ini project. Jadi dalam project itu kita punya aset apa saja. Untuk defaultnya ketika pertama kali memulai kita punya satu layout dan satu event sheet. Jadi layout ini digunakan untuk membuat atau mengatur tata letak aset-aset gamesnya secara visual. Nanti playernya di mana, kemudian halang rintangnya di mana, enemy-nya di mana. Nah, itu kita aturnya di layout. Untuk event sheet ini kita gunakan sebagai game logiknya. Jadi game logiknya di sini. Jadi untuk event-event, misalkan ketika karakter bertemu dengan musuh, apa yang akan terjadi? Ketika karakter menembak musuh, apa yang akan terjadi? Ketika kita menekan space, maka apa yang akan terjadi? Nah, itu pengaturannya ada di sini, di event sheet. Oke, yang pertama di sini ada namanya di properties ini, name adalah new project. Nah, ini yang aktif adalah folder new project yang ada di sini, ya kan? New project, maka name-nya adalah new project. Ini kita coba, kita kasih nama projectnya project belajar. Kemudian versionnya, nah ini versinya terserah. Kemudian deskripsinya juga terserah, bisa diisi. Kemudian ID, company my app. Nah, ini biasanya kalau di Android, nah itu ada nama aplikasinya. Nah, my company-nya misalkan kita ganti menjadi UNP, my app-nya adalah belajar. Autornya siapa? Ini bisa kita kasih nama pembuatnya. Emailnya apa? Misalkan hello@bayarf.com. Websitenya kalau ada bisa dimasukkan. Nah, kemudian first layoutnya, kalau default maka dia akan memulai dari layout 1. Nah, seandainya kita memiliki ada banyak layout, kita ingin menampilkan layout 10 dulu, maka di sini first layoutnya kita pilih layout 10, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada window size. Jadi window size ini adalah yang akan tampil. Nah, kalau kita lihat di sini ada garis putus-putus, ya. Jadi ini adalah area yang akan muncul gitu. Nah, sedangkan area putih yang kosong lainnya ini tidak akan ditampilkan gitu, ya. Jadi ini tidak akan ditampilkan. Nah, jadi akan muncul adalah ini. Nah, untuk window size kita coba gunakan yang resolusi HD.
Jadi resolusinya seperti ini. Nah, atau bisa kita tekan tanda plus, width-nya, width ini lebarnya 1280, tingginya 720. Nah, sehingga areanya akan bertambah besar. Nah, area garis putus-putusnya bertambah besar. Lalu bagaimana supaya kita bisa menyesuaikan area ini, ya, yang kosong ini fit sesuai dengan garis putus-putus. Nah, nanti kita akan sesuaikan di layoutnya. Jadi area fullnya ini yang warna putih secara keseluruhan ini adalah layoutnya. Sedangkan window size itu adalah yang ditampilkan di garis putus-putus. Ini yang akan muncul nanti. Nah, kemudian tadi kita sudah menginstal NWJS, ya kan? Nah, untuk preview browsernya, kalau misalkan kita set default, maka dia akan membuka default browser yang ada atau yang aktif di komputer kalian. Nah, karena tadi kita sudah menginstal NWJS, maka kita pilih NWJS. Nah, ini akan lebih ringan dalam proses membukanya. Oke, jadi preview browsernya ini. Kemudian kita beralih ke layout. Jadi masing-masing ini memiliki properties ya, layout. Nah, sekarang kita atur layoutnya. Kita lihat di sini layout size-nya berapa? 17, 08, 960. Nah, kita sesuaikan atau kita samakan dengan window size tadi, yaitu 1280 kali 720. Nah, maka sekarang dia sudah fit ukurannya. Oke. Jadi untuk bisa zoom in zoom out seperti ini, tekan tombol kontrol dan juga scroll pada mouse. Nah, saran saya untuk mempermudah proses pembuatan, sediakan mouse. Jadi kalian wajib menggunakan mouse ya. Kalau menggunakan mousepad itu agak cukup sulit bagi saya secara pribadi. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini ada folder belajar, layout 1, event sheet. Nah, ini bisa kita ganti namanya. Layout 1 ini bisa kita ganti namanya, event sheet kita ganti namanya juga bisa dengan klik kanan rename. Jadi untuk mempermudah. Misalkan kalian punya 10 layout. Kita anggap ini level 1. Level 1. Nah, bisa kita buat seperti ini. Ya, untuk event sheet-nya supaya lebih mudah, biasanya saya menggunakan inisial ES LV1. Jadi event sheet untuk level 1. Kan? Kemudian untuk sound ini untuk masukkan sound, musik untuk masukkan musik, ya kan? Nah, kemudian di bawah ini objek. Jadi objek apa saja yang ada dalam sebuah layout. Nah, oke. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu sprite dan background. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan terkait memulai lembar kerja baru, silahkan Anda bertanya melalui grup WhatsApp atau komen di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.